Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sub CPNK 3, yaitu menghitung dan menyusun di bawah supervisi harga pokok penjualan. Sebelum saya lanjut video, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Duciana Valentino dan rekan saya Sriwayuni, nomor absen 26. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang khususnya dari menghitung dan menyusun di bawah supervisi harga pokok penjualan, yaitu tentang retur penjualan dan retur pembelian. Retur pembelian merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun barang yang dikirim rusak. Dengan adanya retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang. Dan dalam perdagangan, barang baik itu retail maupun grosir, barang yang diperdagangkan akan melalui sekian banyak tahapan, mulai dari tahapan produksi, distribusi ke pemasok, lalu ke pengecer, baru kemudian ke tangan konsumen. Sepanjang proses itu dilakukan juga pengecekan atas kualitas dari barang yang diperdagangkan tersebut. Tidak jarang bahwa tersebut mengalami cacat produksi. Apabila ini terjadi dalam tahap produksi, biasanya barang akan dibuang atau dimusnahkan atau mungkin diproduksi ulang kembali jika barang itu memungkinkan untuk diproduksi. Ketika sudah barang didistribusikan ke pemasok, pemasok pun akan memeriksa ulang kualitas barang serta kesesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan. Kadang-kadang ada barang cacat produksi yang lolos dari pemeriksaan dan terkirim bersama dengan barang-barang yang layak dijual. Bisa jadi juga pabrik mengirimkan barang dengan spesifikasi dan mungkin harga yang berbeda dari barang yang dipesan. Ini juga bisa terjadi dalam distribusi berikutnya, dari pemasok ke penjual, dari penjual ke konsumen. Ada kalanya barang yang telah dibeli dan diterima ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sebagai bentuk layanan pasca penjual dan untuk menjaga kesetiaan pelanggan, penjual biasanya memiliki kebijakan pengembalian dengan persyaratan tertentu. Baik, saya akan menjelaskan salah satu contoh retur, yaitu pengembalian barang yang telah terjual. Apabila ini terjadi, tentunya jumlah stok barang yang tercatat akan bertambah 1 item. Sementara pendapatan dari penjual akan berkurang 1 item barang tersebut. Contoh lain dari retur pembelian bisa terjadi ketika kamu menjadi reseller untuk produk tertentu. Kamu memesan jumlah produk dengan spesifikasi tertentu, misalnya ukuran dengan warna, untuk kamu jual kembali ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesananmu, entah ukurannya yang salah atau warnanya yang keliru. Kamu pun bisa mengembalikannya ke pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan retur pembelian yang dilakukan pihak pembeli dibagi menjadi 2 jenis, yaitu retur pembelian secara kredit dan retur pembelian secara tunai. Retur pembelian secara kredit adalah pengembalian barang dengan dagangan yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli secara kredit dengan angsuran dan akan dianggap lunas sesuai waktu jatuh tempo yang sudah disepakati antara pihak pembeli dan pihak penjual. Selanjutnya yaitu retur pembelian secara tunai. Retur pembelian secara tunai adalah pengembalian barang dagangan yang telah dibeli oleh pihak pembeli secara tunai kepada pihak penjual dan dicatat di arus kas dengan dicatat bahwa barang bisa diretur atau dikembalikan jika rusak. Sekian dari retur pembelian. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri, akan menjelaskan retur penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami cara menghitung retur dan potongan penjualan transaksi perusahaan dagang. Retur penjualan adalah penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. Pengembalian ini biasanya terjadi jika barang yang dikirim pihak penjual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli atau mengalami kerusakan. Retur penjualan menyebabkan piutang atau tagihan dari pihak penjual kepada pihak pembeli berkurang. Saat pencatat retur penjualan pada jurnal keuangan, isi kolom debit dengan akun retur penjualan, sedangkan piutang dengan dicatatkan pada sisi kredit. Dalam sebuah transaksi jual-beli, biasanya pihak perusahaan membagi retur penjualan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama retur penjualan
yang mengembalikan kas pihak pembeli. Yang kedua, retur penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli. Dan yang ketiga, retur penjualan untuk menggantikan barang yang rusak dari pihak pembeli dengan barang baru. Kesimpulannya adalah retur adalah hal yang seringkali terjadi pada transaksi penjualan dan pembelian ketika barang yang pembeli tidak sesuai atau mengalami kerusakan. Penjual nantinya akan mengirimkan barang yang tidak sesuai tersebut kepada pihak pemasok atau supplier. Retur terbagi menjadi dua, yaitu penjualan dan pembelian. Terjadinya pengembalian barang akibat ketidaksesuaian barang membuat pihak penjual melakukan pencatatan secara rinci agar mempermudahkannya dalam mengetahui transaksi pengembalian barang yang terjadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.